A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita hari ini juz 21 19 atas Aisyah Al-Mu'minun hari ini ya. Hati-hati milih kawan, hati-hati juga milih lawan. Apa? Hati-hati milih kawan, hati-hati milih lawan. Banyak yang berpikir bahwasanya kawan itu ya cuma sekedar kawan. Berapa banyak orang yang jadi rusak ya karena kawan. Ya jadi tambah hancur juga karena salah milih lawan. Buka Al-Furqan yang hari ini kita bahas, surat 25. Nah, dapat apa kakak? Surat 25 ayat 28. Hati-hati milih kawan, hati-hati milih lawan. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Celakalah saya, kata orang ini, si ahli neraka ini, kalau seandainya saya dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman setia. Ini kalimat bahagia atau kalimat penyesalan? Kalau di akhir namanya apa? Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi orang ini penyesalan atau pendaftaran nih? Penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Lam attakhid itu didahului dengan kalimat laitani. Jadi dia kayak apa ya? Ada penyesalan yang amat sangat, tapi dia udah tahu gitu. Ini tak bisa aku ulang episode ini. Maka tadi saya buka dengan hati-hati pilih kawan, hati-hati pilih lawan. Abang, kakak, ayah, bunda, kawan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Walaupun dia bukan faktor penentu, hanya faktor pendukung. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Ini kan sedih sekali ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, nyalahkan orang lain. Sudah jatuh tertimpa tangga, masuk neraka, masih nyalahkan orang lain. Nah, ini yang saya bilang SOS KS. Pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Maka dia jelaskan dan dia sampaikan di ayat selanjutnya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Laqad adallani, mereka sudah benar-benar menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku peringatan tersebut. Abang, kakak, ayah, bunda, ayat ini menunjukkan peringatan itu sudah datang berkali-kali, tapi orang ini juga bilang, saya ini salah pilih kawan saya nih. Maka kalau hari ini, detik ini abang, kakak, ada orang yang ngajak antum buka puasa Senin Kamis, ada orang yang ngajak antum berinfak, ada orang yang ngajak ke masjid, ada orang yang ngasih tahu kita ini salah antum,
harus begini, siap. Bukalah hati, lapang-lapang dadalah untuk menerima kebenaran. Selama nasihat itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ikutilah, taatilah, sami'na wa ata'na. Kita tidak pernah rugi ya Bang Kakak ketika menerima kebenaran. Maka pagi hari ini saya pun tiap hari ya, tiap saat, tiap detik itu belajar terus. Oh begini. Misal gitu, tadi kemarin saya ngobrol sama Ustadz Hasan. Beliau bilang, saya memang kuliah S2-nya komunikasi, tapi beliau doktor komunikasi. Ya kan guru berarti. Beliau bilang cerita tentang teori komunikasi. Jadi saya kayak kuliah lagi gitu duduk sama beliau tuh. Allah, ini materi-materi yang aku dulu pernah belajar, ngulang-ngulang lagi lah. Ya kan, ada komunikasi efektif dan segala macam. Saya lama dengarkan ini kayak kuliah lagi. Memang dosen kan. Jadi beliau cerita tentang bagaimana menyampaikan metode dakwah, bagaimana cara menyampaikan informasi itu supaya mudah dipahami oleh orang dan seterusnya. Ya saya tidak perlu bilang Ustadz gak usah jelaskan saya ini juga komunikasi. Menutup diri dengan mengatakan saya sudah tahu itulah pintu awal kebodohan kita. Jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Mendingan bilang saya pernah dengar, tapi saya pengen tahu lebih detail. Hari ini Abang Kakak ganti kata-katanya dengan saya mau tahu, atau give me more information. Apalagi Bang? Kasih tahu dong. Kayak kemarin contoh beliau cerita tentang definisi operasional. Saya terus terang baru dengar juga. Mungkin teorinya kita belum tahu, tapi praktiknya kita sudah. Misal beliau mengatakan gini, dalam public speaking atau komunikasi, mengajilah. Gimana mengajilah tuh? Kita akan bilang, oh kalau mengajilah aku udah tahu dari kecil, ya kan? Tapi beliau bilang, beli Al-Quran terjemah, lebih dari satu, simpan di ruang tamu, simpan di kamar tidur, simpan di dalam mobil, simpan juga di tempat-tempat yang sering dilihat. Baca Quran minimal 1 halaman plus artinya. Itu namanya definisi operasional kata beliau. Jadi kalau ngasih arahan, deskripsi sama tim, jangan antum bilang antum ini semuanya harus baik lah tuh otaknya tidak sampai, orang cetok. Apa harus baiklah tuh? Datang jam 7.30. Semakin spesifik semakin bagus. Nah Quran ya Bang Aka jelaskannya detail banget. Ya Allah, celakalah aku, ya kan? Yang tidak, kalau dulu aku menjadikan si fulan sebagai teman, emang ngapa celakanya nih? Oh rupanya lakot adallani ani dzikri ba'da irja'ani. Ada kata kunci apa sih itu? Antum kasih garis bawah, adalla yudillu. Adalla an ayyi syai'in, menyesatkanku dari mengingat, menyesatkanku dari sebuah peringatan penting, sebuah bahasanya kunci jawaban kehidupan. Mereka jauhkan saya dari ini, makanya saya sangsun. Ibarat kalau teman-teman tunanetra itu tongkat itu diambil. Iya kalau dia hafal, kalau Ustaz Henry dan kawan-kawan di IBC sih sekitar situ udah hafal dah ya, sampai Sungai Jawi katanya hafalnya ya. Oh enggak, saya kira sampai Sungai Jawi hafalnya, kejauhannya. Sepakat dan sekitarnya sampai keluar sepakat. Perdana udah dapat gambaran. Nah, si Alfian dia kan setiap Jumat itu perdana. Gaji perdana Abu Dhabi. Iya. Dia kan dapat maruf masjid. Masya Allah. Dia menyantar, mau menyantar. Ya Rabb. Pernah dinyantar sampai jam 2 malam. Allahu Akbar. Dan diberikan makan di kacamata. Oh. Supaya tahu penetraan itu Ustaz. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Demam ya Ustaz. Demam. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat SSB, sehat, sembuh, bermanfaat. Apa? Baik.
Lakot adolani itu salah gaul lah Bang Kakak. Kalau ada orang yang bisa nentukan dan ngajak kita, ayo pikul beras, ayo tangan ini dipakai untuk berdoa, sikat WC, sedot debu. Abang Kakak bisa ngedit lah dengan editan yang bagus, spesifik gitu. Job description-nya itu menyelamatkan kita Abang Kakak supaya tidak menyesal dan masuk kategori ini. Maka saya juga sampai hari ini masih belajar ya Abang Kakak, yang memaksa diri untuk mendekat-dekat pada kebaikan semampu dan sebisa saya. Allahumma paksain apa? Karena kita nih Abang Kakak, kalau saya ya boleh setuju boleh enggak, there is no empty space. Tidak pernah ada yang namanya ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Obrolan-obrolan kita, isi otak kita akan berisi dengan obrolan-obrolan maksiat. Maka usikum wa nafsi bittaqullah. Kita jaga sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, sebisa-bisanya pergaulan, lingkungan dan segala macam. Apa yang pertama tadi saya bilang? Hati-hati pilih kawan. Oke. Sebenarnya ayat ini nih berhenti sampai situ dan saya sering ngangkat ini gitu ya. Kita lompat sebentar boleh? Kita lompat sebentar. Yang saya maksud hati-hati pilih lawan, ini juga jadi penekanan saat ini. Saya bilang kenapa orang ini susah sekali dinasihatin. Kenapa banyak orang hari ini kayak hilang kewarasannya. Rupanya lagi perang sama Allah. Hindarilah riba. Orang akan tanya, apa riba tuh Ustaz? Nah, gitulah Ustaz Haidir nanti jelaskannya. Ini riba dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5. Ini riba yang bikin kita samsut. Saya sering tanya contoh kecil ya. Abang Kakak, ada orang beli mobil kredit, pergi makan sama selingkuhan di restoran yang tidak jelas halal haramnya, bayar makan pakai kartu kredit. Terus dia tanya, salah siapa Ustaz ya? Inilah yang disebut tadi laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani. Kita kumpulkan kawan yang suka jilat kita. Intinya SMK hari ini tuh itu. Teman-teman kalau ketemu sama kawan yang dia ngajak kepada kebaikan, tapi juga tidak segan-segan menyatakan kebenaran itu benar, salah itu salah, pegang kuat kawan itu. Dia akan bikin kita selamat. Tapi kalau kawan yang hanya mau muji-muji kita aja terus, ngasih yang enak-enak aja terus, nanti kita kena kencing manis, kemanisan kena puji sama dia. Diskusi sama Ustaz Dasar Latif tuh banyak hal yang saya dapat gitu, diingatkan oleh beliau gini. Oh iya, saya bilang oh iya betul. Selama itu kebenaran Abang Kakak, terimalah dengan lapang dada, buka hati gitu, roboh-robohkan ego. Jadi saya ngobrol, dengarkan beliau cerita gitu, oh iya banyak hal yang saya sudut pandang baru yang saya harus belajar. Salah satu yang saya terkesan sekali kemarin tuh, beliau cerita tentang saya ini katanya bersyukur ada yang undang saya, bersyukur ada yang masih mau dengarkan ceramah. Ya bagi orang lain gitu ya, itu mungkin hal yang biasa. Tapi bagi saya, orang yang udah ditakdirkan kayak beliau, sesimpel itu aja berpikirnya. Masih untung dia mau dengar dakwah. Kita lah yang bersyukur karena ada orang mau dengarkan. Karena ada masanya nanti kita tidak didengarkan lagi, berganti masanya. Oh, saya bilang simpel banget cara berpikir. Terus ya kayak jadwal, beliau tuh masih manual banget tuh, nulis jadwal tuh pakai kertas itu. Saya bilang masya Allah, zaman dah modern, beliau masih nulis jadwalnya pakai kertas. Saya belajar benda-benda yang saya
mungkin anggap itu udah banyak sekali ya Bang Kakak. Orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan kebenaran berulang-ulang, itu ada di sekitar kita Bang Kakak. Jadi saya kepikiran nih tentang ayat tadi itu. Ini Al-Baqarah 279 udah ya, perang sama Allah ya, milih lawannya. Mungkin menang enggak? Enggak mungkin menang ya. Balik lagi kita ke Al-Furqan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Saya mentadaburi ayat ini ya Bang Kakak. Kalau kita udah susah, mereka pasti check out semua. Check out tuh belanja malah artinya ulama sekarang ya. Silakan di check out, kak ini jilbabnya ya, ini jilbab anti badai loh kak. Kakak kalau kena tsunami enggak apa-apa kena ini katanya gitu. Wa kana al-insanu lil insani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Kalau kau dapat nikmat, aku dekat. Ya kan? Kalau kau dapat kesusahan ya mohon maaf, aku pamit, tinggal. Maka ada kesedihan baginda Rasul yang itu ditulis Allah dalam Al-Quran. Dan saya pernah sampaikan ke kawan-kawan, harusnya ini hadis. Harusnya ayat ini Bang Ustaz semuanya adalah hadis. Apa hadis itu? Hadis itu kan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul. Kalau qala Musa, maka yang berkata siapa? Musa. Qala Isa bin Maryam, berarti yang ngomong siapa? Nabi Isa. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Siapa yang berdoa itu? Nabiullah Ibrahim. Tapi untuk Nabi Muhammad di ayat ini qala Rasulu. Nah, saya pernah tanyakan, masih ingat insyaallah antum ya. Kenapa antum yakin, abang kakak yakin kalau ayat 30 ini adalah Rasulullah? Dari mana tahu kalau ini Rasulullah? Kan Ar-Rasul, jangan lihat terjemahan. Nah, ada coding di dalam ayat itu. Qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'ana mahjura, ya kan? Sesuatu yang ditinggalkan jauh sekali. Lihatlah berapa banyak orang yang tak bisa baca Quran hari ini. Tilawah. Lihatlah berapa banyak orang yang tak ingat dia di mana dia nyimpan Quran. Saya terima nikahnya si Fulan bin Fulan dengan seperangkat alat sholat tunai. Sampai dah punya anak 3, itu seperangkat alat sholat tak pernah dibuka. Qurannya masih direping. Bu, di mana STNK, BPKB, ingat. Di mana sertifikat tanah, ingat. Di mana pegadaian semuanya. Lagi pada sekolah Ustaz, rajin mereka sekolah. Kan kita yang nentukan. Abang kakak, hati-hati pilih kawan, hati-hati pilih lawan. Maka penekanan saya pada hari ini di hati-hati pilih kawan, hati-hati pilih lawan. Karena ada kawan-kawan yang memang sangat sungguh-sungguh ngajak kita ke surga. Sangat sungguh-sungguh mengingatkan kita tentang kebenaran, bukan pembenaran. Saya salah satu hal yang saya syukuri ketika datang guru atau seseorang gitu dari luar, lalu saya berusaha berkhidmat semampu saya. Saya sedang merobohkan ego saya, lalu mengatakan bisa jadi khidmat amalan kecil yang bagi orang ini kecil dan tidak ada apa-apanya, justru ini yang bisa menyelamatkan saya nanti di hadapan Allah. Sangka baik, gitu kalau bahasanya beliau itu. Apa Bang Kakak? Prasangka baik. Kenapa harus hati-hati pilih kawan? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Likulli berarti tidak bisa lari dari musuh. Abang kakak perlu kawan yang ingatkan tentang kebenaran.
Cari kawan-kawan yang begitu tuh. Salah kamu minum pakai tangan kiri. Mungkin terkesan cerewet ya orang itu ya. Apa-apa aja dikritisi gitu. Tapi kalau itu kebenaran, terima aja dengan lapang dada. Memindahkan jari nih, tengok. Mana yang ikut saya semuanya gini. 1, 2, 3. Siapa yang jempol kirinya di atas sama kayak saya? Ada? Siapa yang jempol kanannya di atas? Berapa yang jempol kanan? Saya mau tahu. Oke, sekarang semuanya saya bilang asli. Kalau asli begini. Yang asli. Ini kalau saya bilang pindah, pindahkan. Paham instruksinya? Asli, ayo. Asli. Asli. Lagi, asli. Asli. Terus pindah. Pindah. Apa rasanya pindah? Biarkan dulu. Apa rasanya kalau pindah? Tidak nyaman. Apa lagi? Sangkut. Apa lagi? Ribet. Ayo, sekarang asli. Apa rasanya? Pas, nyaman, tenang. Asli. Pindah. Mulai. Apa lagi rasanya? Janggal, tidak nyaman. Abang kakak, ini cuma mindahkan jempol. Udah tidak nyaman. Apa lagi mindahkan rekening? Paham tak? Mindahkan mobil yang biasa parkir tempat maksiat terus pindah ke tempat taat. Ya perlu perjuangan. Makanya kawan tadi salah satu faktor pendukung. Bisa dipahami kira-kira materi saya ini? Apa? Ngangguk-ngangguk itu apa? Kakak-kakak tiap hari 5M. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Terus ustaznya bilang, jaga mulut bu. Perjuangan betul dia. Dia di sini ngangguk-ngangguk sama ustaz ramah. Ustaz, masya Allah foto ustaz. Kalian sama-sama, situ apa nyapunya tuh, bibir. Paham? Assalamualaikum kiai, masya Allah kiai. Bagus sih, tapi kau harus begitu sama suamimu. Kalau ada. Ustaz, saya mau dong ramah-ramah sama suami orang. Jangan ya dek ya. Suami orang dek. Jangan gatal kau apa? Gatal. Suami orang dek. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka abang kakak, ada musuh yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, ada musuh yang menjerumuskan kita kepada kesesatan, ada yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maka saya bilang tadi, mindahkan jempol aja. Itu perlu perjuangan kita. Ayo sekarang, ayo pindah sekarang, pindah lagi, terus, pindah terus. Apa rasanya? Udah mulai biasa. Terus pindah. Tetap ada rasa tidak enak. Beginilah dakwah. Beginilah kebenaran yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Mana nyaman? Zina itu kan sesuai dengan nafsu kita dan maunya kita. Nak begatal tuh. Betul tak? Nonton Korea dari pagi sampai tengah malam. Terus nanti subuh-subuhnya dia kesiangan. Habis itu marah-marah sama anaknya. Kalian ini kau bangun kesiangan. Ini cerita di Samudra Atlantik. Tidak ada di sini. Kemarin ketemu sama Mas Ari, cerita apa ya? Ada di cerita. Ujung-ujungnya aku yang salah. Oh, yang istrinya pakai baju oversize. Nanti nonton sendiri ya, cari ya di Instagramnya Mas Ari Untung. Abang kakak lawan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sudah biasa kita lakukan berulang-ulang. Itu abang kakak coba list. Saya ini yang mau saya buang, ini yang mau saya buang, ini yang mau saya delete, ini yang mau saya kurangi.
sebisanya. Makanya kawan itu menentukan, kawan itu mendukung perubahan kebaikan itu. Nah, penutup abang kakak. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Itu yang kemarin kita bahas, tulis ya. Diberi petunjuk dan dibimbing oleh Allah. Apa? Diberi petunjuk dan dibimbing. Ada sekelompok orang, ya kan, yang memang betul-betul dimurkai Allah dan disesatkan oleh Allah. Semakin hari bukan semakin dekat, semakin jauh dari kebenaran. Dan hebatnya mengakak, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillahi min dzalik. Orang itu justru tidak merasa kalau dia ada di jalur yang salah. Ada yang mau? Tapi biasanya ada bumbu-bumbunya tuh. Apa namanya? Istidraj. Bahasa lain dari istidraj apa yang adab berbalut nikmat. Jadi kalau dia berpikir Allah ngasih aku duit itu adalah rezeki, salah besar. Allah justru membenci seorang hamba itu dihamburkan sama Allah harta-hartanya. Jadi berhentilah abang kakak hari ini berpikir bahwasanya harta simbol kemuliaan. Berhentilah. Salah abang kakak. Harta itu tidak simbol mulia. Kalau bicara rezeki adalah simbol kemuliaan, dilebihkan rezeki adalah simbol kemuliaan, mohon maaf ya, binatang itu tidak ada rekeningnya loh. Kambing, babi, sapi itu tidak ada nomor rekeningnya. Makan dia dan hidup. Bahkan kita manusia ngerjain dia kan, dikerjain sama dia maksudnya. Kita yang ngantarkan makanan tuh, anabul tuh, anak-anak bulu tuh, makanan mereka aja tuh berapa tuh, pasir untuk mereka berapa tuh. Kan orang-orang yang melihara kucing tuh kena kerjakan, babu kata dia. Hai babu. Dia nyebut kita babu. Dia tuannya, majikannya. Dia kerja tidur-tidur, malas-malas. Namanya kucing. Rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada yang mau kita kejar abang kakak? Nyari kawan-kawan yang baik-baik ini, ada yang mau kita kejar. Namanya keberkahan rezeki. Saya ketemu sama orang-orang yang Allah izinkan bisnisnya itu justru betul-betul terjaga dan terhindar dari riba, terhindar dari kemaksiatan, dan dia sungguh-sungguh gitu menjaga rezeki itu. Maka hati-hatilah abang kakak melihat orang yang hari ini mungkin sepertinya dapat nikmat, padahal itu adalah azab. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukuplah Allah sebagai Rabb yang akan memberikan petunjuk dan pertolongan. Nanti dibimbing sama Allah, insya Allah. Maka salah satu pintu gerbangnya cari kawan yang bisa menunjukkan kita yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cari guru yang ngasih tahu kita yang kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Jangan bilang haram dikit. Gimana Bas? Dan ini saya beli cicilan 0%. Oh ini haram dikit lah. Gimana haram dikit tuh? Ini apa hukumnya? Haram titik. Jangan dia jadi makruh. Rupanya dia bilang makruh karena dia ngelakukan. Abang kakak, haram itu dilarang, makruh itu dibenci. Coba diskusi kita nih, diskusi. Kira-kira bagus enggak dua-duanya tuh? Kan sama-sama tak bagus. Sesuatu yang dibenci Allah ya kan enggak ada rahmat dalam situ, enggak ada kebaikan di dalamnya. Emang makruh itu jadi enggak ngapa-ngapa. Maka kalau saya biasanya strict gitu. Contoh ya kalimat yang saya bilang, yang namanya riba itu tetap riba abang kakak. Nanti seperti apa contoh riba dalam kehidupan sehari-hari, tanya nanti sama saya. Ayo sama-sama ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Percaya enggak abang kakak kalau kita pasti dibimbing dan diajarkan Allah? Salah satu caranya tadi saya bilang, sering-sering buka Quran dengan terjemahannya, ketemu sama guru, ketemu sama orang yang bisa dan mau menunjukkan kebenaran bukan pembenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berbagi, bersedekah, dermawanlah, karena kedermawanan itu menolong kita untuk dapat hidayah. Saya ketemu
banyak cerita, termasuk kemarin Ustaz Dasa juga cerita, orang-orang yang dermawan itu mudah sekali dapat hidayah. Tapi kalau orang itu udah pelit Abang Kakak, itu sulit. Jadi saya dapat penguatan gitu. Beliau cerita tentang beberapa orang yang beliau ceritakan, orang-orang yang dermawan itu diselamatkan Allah. Di masa-masa tuanya tuh hidupnya cemerlang gitu. Tapi ada orang yang kaya raya dan pelit, itu di akhirnya tuh memalukan gitu. Kena stroke, habis hartanya, dirampok sama ini, pelit. Tapi kalau dermawan, Jadi kalau Abang Kakak belum bisa jadi yang dermawan, dekat-dekat sama orang yang dermawan, belajar kedermawanan. Bukan jadi penjilat dia, bukan. Dekat-dekat sama dia, tengok cara dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasir. Hari Ahad ini dulu Abang Kakak yang bisa saya sampaikan. Saya izin harus kawal beliau jadi selesai awal gitu ya, dibagi-bagi badan. Insya Allah nanti malam yang di Pontianak beliau akan hadir di Masjid Ismuhu Yahya. Tahu? Di situlah pokoknya. Nanti cari aja. Ustaz Dasat akan hadir di Masjid Ismuhu Yahya. Sekali lagi Abang Kakak, hati-hati pilih kawan. Apa? Hati-hati pilih kawan. Hati-hati juga pilih lawan. Terus ini karena mau musim pemilu, saya harus sampaikan, hati-hati milih pemimpin. Apa? Jangan mau disogok. Jangan mau dibayar 100-200 ribu. Kau tak miskin gara-gara menolak uang sogok itu. Serangan fajar Ustaz, nggak ada serangan fajar kata dia. Ini sedekah subuh. Itu sama betua. Bahlul tuh janganlah istiqomah. Dia bilang ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh kata dia. Ada calon paslon tuh sedekah subuh. Abang Kakak, kau tak miskin dengan menolak duit itu. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Jangan ambil dan jangan coblos. Kalau orang Abang Kakak tidak terima duit itu, dia tidak bisa berkuasa. Nah masalahnya orang hari ini mau terima duitnya, duit haram, duit syubhat, ar-rasy wal murtasy finnar, yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Kau udahlah susah terima duit 300-200 ribu itu, kau nyusahkan dirimu. Saya pesan betul ya sama semua santri-santri SMK yang nonton dimanapun berada, jangan pernah mau terima duit haram. Duit-duit kayak gitu tuh, hai para juru kampanye, hai para tim sukses, saya tahu di sini banyak yang tim sukses, jangan bodoh-bodohkan rakyat. Kau nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kau tidak miskin gara-gara menolak 200 ribu, dan kau pun tidak langsung kaya nerima 200 ribu tuh, betua raya. Paham? Ini kan wali kota, apa gitu? Bupati, terus gubernur. Hai paslon-paslon, untuk naik ke atas tidak perlu nginjak-nginjak, ya, dan tidak boleh golput. Saya pesan betul sama kawan-kawan, tidak boleh golput, harus milih, datang ke TPS. Masalah nanti kau sudah milih terus yang terjadi siapa, kau udah lepas di hadapan Allah. Mereka nanti tuh yang antu belau itu, kutu kupret itu dia akan dapat hisabnya di hadapan Allah. Tapi saya sebagai orang yang mengajak teman belajar, teman diskusi, teman berak, ngasih tahu sama teman, jangan mau terima. Udah pernah dulu Ustaz, wah telanjur. Di mana tuh? Istighfar, minta ampun. Alhamdulillah kami punya sultan. Kami cuma punya sultan di Jogja, jadi nggak ikut pilgub katanya. Pilih karena benar. Cari tahu dong.
Lihat orang-orang itu, kalau dia pemimpin ke masjid enggak? Kalau dia cuma ke masjidnya pas zaman-zaman ini, oh siap-siap pencitraan. Ini nomor HP saya, nanti kapan-kapan kontak aja sama saya. Begitu dia terpilih, ganti nomor. Ya, abang kakak jangan mau terima duit-duit kayak gitu. Para paslon-paslon bertandinglah dengan benar. Saya cuma nyampaikan ya, mau rubah kita tidak bisa. Ngapa emang ngomong gitu? Saya ini lagi pakai baju begini jadi rasa-rasa kayak tim sukses pula rasanya. Udah kayak mau kena lantik gitu ya. Ini kan baju-bajunya mirip-mirip kayak mereka-mereka kan? Oh, ya. Ngasih tahu ada baju baru gitu. Begitu kira-kira abang kakak ya bunda. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah bimbing kita. Jangan terima ya. Dan tadi malam beliau juga nyampaikan, kalau kita terima duit-duit begitu tuh, kita menutup peluang anak-anak cerdas, orang-orang benar untuk menjadi pemimpin di masa akan datang. Karena yang nanti akan menang adalah orang yang kaya yang punya duit. Nah, ketika dia keluar duit banyak, berhambur duit, maka dia akan berpikir bagaimana cara balikkan duit. Semoga Allah jaga kita, mengangkat. Allah berkahi rezeki kita. Allah datangkan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah. Abang kakak yang hari ini sedang beraktivitas, semoga Allah mudahkan aktivitasnya. Allah lancarkan kegiatan-kegiatannya. Allah berkahi dunia dan akhiratnya. Allah kasih kita pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Al-Fatihah. Semoga Allah kasih kita pemimpin yang adil, abang kakak. Semoga Allah kasih kita pemimpin yang takut kepada Allah. Kepada paslon-paslon yang akan bertanding ya, nanti di wali kota, di gubernur, bupati, apalagi 3 itu aja ya. Wali kota, gubernur, bupati. Wali kota, bupati, gubernur, ya kan? Semoga Allah izinkan di seluruh Indonesia ditakdirkan ada bupati-bupati, gubernur-gubernur, kemudian wali kota yang benar-benar takut kepada Allah. Kita minta dan kita doa khusus sama kakak, semoga nanti di 27 November ya, 27 November itu ada pemilihan serentak. Semoga Allah izinkan yang memimpin kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya Allah, hadirkanlah pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa membawa kami ke surganya Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, Ira, Farah, Fahir, Fatih. Doakan juga mama saya, ibu saya Wawa dan juga ibu Lampung. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah. Begitu juga doa saya untuk mengangkat semuanya. Ya, kita harus nyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau ada orang-orang yang mengajak abang kakak untuk berbuat baik, melakukan kebenaran, pegang kuat orang-orang itu. Juga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya, Allah sehatkan, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sudah sehat, semakin taat, semakin dekat sama Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat abang kakak dan istiqomah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.